Anda kembali menyaksikan talk show Pilkada Jember 2024, strategi penantang lawan petahana. Gus Hawaid dulu nih. Iya. Dalam pertarungan politik banyak sekali isu-isu yang disebarkan begitu. Salah satunya juga isu personal yang menyerang Anda terkait dengan isu poligami. Bagaimana Anda menanggapi isu negatif ini? Ya, jadi sekali lagi bahwa kami punya komitmen bahwa saya dengan Pak Joko dan tim tidak akan melakukan black campaign. Kami bisa saja melakukan black campaign karena penantang itu jauh lebih mudah dibanding incumbent untuk melaksanakan black campaign. Tapi kami tidak pernah melakukan itu. Kami tidak, saya ulangi, kita tidak pernah melakukan itu. Maka terkait masalah isu-isu seperti itu, saya bersama keluarga, saya bersama istri, senyum saja. Makanya saya tidak terpengaruh. Kalaupun kami harus bantah, buat apa? Toh juga semakin dibantah, makin namanya juga black campaign, namanya juga serangan personal, tidak akan pernah terselesaikan. Terselesaikan nanti kalau sudah 27 November 2024 Pilkada selesai, insya Allah selesai semuanya. Baik, secara personal dalam artian bahwasanya orang tidak perlu mengurusi hidup orang lain yang ini tidak ada kaitannya dengan bidang atau ranah profesional, begitu ya? Ya, jadi demokrasi itu di sebuah negara demokrasi, daerah demokrasi, insya Allah orang tidak akan banyak yang melakukan black campaign, apalagi serangan personal. Maka kami ingin menampakkan kepada masyarakat Jember bahwa ketika ada serangan personal pada kami tidak tanggapi, kami tidak susah, kami tidak sedih, apalagi sampai kami marah, nggak perlu. Karena di demokrasi itu tidak ada serangan personal dibalas dengan serangan personal. Biarkanlah isu negatif itu, biar masyarakat Jember cerdas, masyarakat Jember pintar, biar melihat siapa yang diserang, siapa yang berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang baik, siapa yang berkomitmen supaya menjaga pesta demokrasi supaya tetap sesuai dengan tujuan utama pesta demokrasi adalah kesejahteraan masyarakat. Kami tidak akan pernah membalas. Biar mereka nyerang personal saya ikhlas, saya sabar, saya ridho, karena ini bagian dari konsekuensi kami berjuang di wilayah politik, yaitu wilayah pemerintahan. Berarti bagi Anda yang menganggap orang-orang yang keberatan dengan isu poligami yang menyerang personal Anda ini hanya persoalan berbeda pendapat. Jika ada orang yang berpendapat poligami, ya sudah, oke. Ada yang sepakat atau tidak, Anda menganggap ya itu inilah alam demokrasi. Yang sepakat silakan, yang nggak sepakat silakan. Karena kita tidak dalam rangka untuk mendapatkan serangan personal terus melakukan serangan personal, nggak dalam rangka itu. Tapi itu bagi saya adalah bagian dari pengorbanan yang saya dan istri saya korbankan untuk semua ini. Silakan orang bisa menyerang saya. Sekali lagi, saya ridho, saya sabar, dan saya nerima, saya tidak marah. Ketika orang menyerang saya pribadi, senyumin dan sholawatin. Baik. Anda bisa menjamin, Pak Joko, bisa menjamin bahwasanya tidak akan ada serangan-serangan negatif secara personal dari tim Anda nanti di kemudian hari? Insya Allah. Saya pastikan. Oke, baik. Kalau dari yang senior ini bisa memastikan dan langsung ini ya, menindak begitu? Ya. Oke, baik. Nah, Gus, bagaimana tanggapan Anda ini terkait dengan kasus korupsi dugaan begitu dana hibah di pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang menyeret sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur hingga kasusnya masih ditangani KPK hingga saat ini. Bagaimana? Saya pikir kalau masalah hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Artinya, ya saya sadar kalau apa-apa yang terjadi di Jawa Timur hari ini berupaya disangkut-sangkutkan dalam masalah politik ini kepada kami yang tidak tersangkut. Padahal sebetulnya nama kami tidak pernah disebut oleh aparat penegak hukum. Maka sepenuhnya kita pasrahkan kepada aparat penegak hukum, apalagi sekali ber-KPK. KPK ini sangat independen, tidak bisa didesak oleh siapapun, maka yang salah-salah, yang benar-benar. Maka sampai hari ini KPK tidak menyebut nama saya sama sekali, dan saya yakin kita akan clear and clean urusan masalah hukum tersebut. Anda bisa jamin ketika misalkan nanti terpilih, kasus korupsi tidak akan menjadi isu di tengah kepemimpinan Anda? Kami punya komitmen bersama, apalagi Pak Joko S3 di bidang hukum. Maka kami punya komitmen yang kuat bahwa Jember harus bebas dari korupsi dan dari nepotisme dan kolusi. Kami pastikan keluarga kami tidak akan masuk ke pemerintahan. Keluarga kami, anak kami, mantu kami, cucu kami tidak akan kami masukkan menjadi tenaga ahli, menjadi staf ahli, apalagi masuk terlalu dalam urusan teknis kami sebagai kepala daerah Kabupaten Jember. Saya pastikan. Benar-benar Anda menjamin bahwa pelaksanaan meritokrasi nanti berjalan dengan baik? Kami pastikan. Kebingungan ini Gus, kalau misalkan meritokrasi dengan dinasti begitu, ketika seorang kepala daerah menganggap bahwa keluarga kami punya skill kok, punya kemampuan, kenapa tidak? Akhirnya ya sama saja dinasti, walaupun tidak melalui meritokrasi itu tadi. Ya, Mbak, di dalam pemerintahan yang baik, ini bukan urusan boleh dan tidak, tapi ada pantas atau tidak. Jadi ada nilai-nilai kepantasan, sama kayak saya. Kenapa saya dengan Pak Joko?
Pak Joko selesai dengan ekonominya. Saya insya Allah bisa lah selesai dengan ekonomi saya. Tapi ketika saya datang ke masyarakat, apakah pantas saya pakai baju mahal, Mbak? Apakah pantas saya pakai baju yang hedon? Saya hedon ketika rakyat saya masih miskin nomor 2 di Jawa Timur? Tak pantas bagi saya. Maka ini bukan masalah benar atau tidak, tapi masalah pantas dan tidak. Saya pastikan keluarga saya, keponakan saya, mantu saya, cucu saya, istri saya tidak boleh terlalu masuk dalam pemerintahan. Yang jadi bupati dan wakil bupati kan fawaid sama Pak Joko. Bukan istri saya, bukan ponakan saya, bukan anak saya. Masalahnya bukan boleh atau tidak, pantas atau tidak. Begitu, Pak. Pak Joko juga sepakat seperti itu dan bisa menjamin bagaimana pelaksanaan meritokrasi terlaksana dengan baik nanti. Perjalanan karir saya membuktikan. Keluarga saya tidak pernah ikut urusan kantor saya. Kira-kira seperti itu. Boleh ditanya pada masyarakat Jember. Nah, terkait Pak Joko, apa tidak ada trauma manajemen politik? Dulu di Pilkada 2020 sempat dijanjikan akan direkom, tetapi ternyata ditinggal. Kembali, saya tidak punya keinginan yang bersifat duniawi terkait dengan urusan ini. Karena semata-mata, satu, saya didorong banyak pihak. Yang kedua, motivasinya adalah bagaimana saya bisa berkontribusi, melahirkan kebijakan yang melahirkan kemanfaatan untuk masyarakat. Kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya Anda tidak memiliki basis kekuatan politik, tanggapan Anda seperti apa? Ya saya pikir politik apa harus selalu dimaknai partai politik? Politik kan bisa kan yang lebih konkret kan dukungan masyarakat. Yang milih kan masyarakat. Dan masyarakat banyak yang mendorong dan mendukung saya. Kira-kira seperti itu. Oke. Dalam pelaksanaannya nanti Gus Wawaid ada kabar relawan tidak solid dan keluar barisan begitu. Bahkan menyeberang ke kubu sebelah. Tanggapan Anda? Saya pikir kabar itu kan sama kayak gosip, digosok makin sip. Saya pikir malah relawan kita makin banyak hari ini. Bahkan partai yang asalnya 15 ya Pak Joko, kita ketambahan satu partai jadi 16. Relawan kita itu sudah puluhan sekarang Pak. Maka saya pikir kalau kabar apalagi gosip, digosok makin sip, senyumin, salawatin saja. Nah, membaca tentang kemiskinan yang berulang kali Anda katakan begitu, Anda mengklasifikasikan kategori miskin dan mental miskin ini seperti apa? Banyak orang-orang kita yang secara SDM sebenarnya tidak miskin begitu. Apalagi berbicara stunting, mereka hanya tidak paham bagaimana merawat anak dan memberikan gizi yang baik begitu. Ada mental miskin di sana. Ya, jadi begini Mbak, kita ngomong kemiskinan, ini kan memang anjuran agama juga. Pengentasan kemiskinan juga anjuran agama loh. Nah, yang kedua, kalau ngomong masalah kemiskinan, kita punya dua lembaga yang sangat kredibel kalau ngomong kemiskinan. Apa? Yang pertama BPS, Badan Pusat Statistik. Yang kedua, Bank Sentral atau Bank Indonesia, Central Bank. Dia punya kategori kemiskinan, indikator kemiskinan, dan lain sebagainya. Terkait masalah miskin dan mental miskin, itu bisa dua lembaga ini bisa memisahkan dengan baik. Maka ke depan, urusan kemiskinan ini menjadi urusan pertama kita. Buat apa Mbak? Penghargaan banyak tapi rakyatnya miskin. Buat apa penghargaan banyak perut masyarakatnya lapar? Buat apa penghargaan banyak kalau anaknya masih banyak stunting? Saya tidak setuju dengan bahasa stunting bahwa kadang-kadang orang kaya anaknya stunting. Rata-rata orang miskin, Mbak. Nggak mungkin anaknya orang kaya itu, Mbak ya, terus miskin, stunting. Nggak mungkin. Rata-rata orang yang kena stunting itu orang miskin. Maka kalau banyak orang miskin, orang stunting, kena stunting di Jember masih tinggi, maka itu menandakan orang miskin di Jember semakin tinggi. Dan itu menjadi salah satu fokus kami. Semua hal ini tidak ada artinya ketika kemiskinan di Jember makin banyak. Begitu, Pak. Baik, ke Pak Joko dulu. Pesan Anda atau apapun yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Jember utamanya, apalagi sebagai wakil atau calon wakil bupati ini biasanya perannya agak kurang begitu ya. Anda menanggapi ini seperti apa? Apakah nanti di dalam perjalanan Anda akan benar-benar berikut atau bertindak sebagaimana seorang wakil yang membantu seorang bupati?
di kepala daerah? Di depan tadi kan sudah saya katakan, pilkada ini milih kepala daerah. Bupati dan wakil bupati itu bukan elemen yang beda, tapi satu kesatuan utuh. Artinya apa yang dipikirkan oleh bupati, itu juga yang dipikirkan oleh wakil bupati. Apa yang dilakukan oleh bupati, itu yang dilakukan oleh wakil bupati. Saya contohkan, ya kalau urusan makan yang bekerja tangan, masa kaki harus cemburu. Kalau mau jalan, kalau mau jalan, masa tangannya harus cemburu. Oke, siap. Terakhir, soal Ya. apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Jember? Kami berdua datang membawa cinta. Kami berdua mohon doa dan mohon dukungan. Belum pernah ada bupati anak muda, belum pernah ada bupati anak petani, belum pernah ada bupati anak santri, belum pernah ada bupati anak desa. Maka izinkan 2024 yang mengabdi untuk Kabupaten Jember sebagai Bupati Jember adalah anak muda, aktivis, kader partai politik, anak desa, anak santri untuk Jember maju, Jember lebih baik. Oke, baik, terima kasih Gus Wahid, Pak Joko Santos. Selamat berjuang, selamat berkampanye setelah ini, dan salam sehat, sukses selalu. Salam sehat, Ya. sukses selalu. Oke, baik. Dan setelah tadi perbincangan kami bersama dengan kandidat peserta Pilkada Jember 2024 nomor urut 2, dan mudah-mudahan perbincangan ini memberi manfaat untuk Anda mempertimbangkan kembali memilih pemimpin Jember yang lebih baik ke depannya. Akhirnya saya Pia Medana pamit undur diri dan sampai jumpa.